Sistem Necromancer. Bab 139 sampai dengan 141. Bab 139. Duke, kemarilah. Orc wanita berdiri, membuat etiket orc, dan berkata, Kapten Wu Heng, saya, Marta, penjaga level 7. Dahi. Wu Heng terdiam. Ngomong-ngomong, timku belum penuh, jadi aku lupa. Apakah kamu membawa informasi? Wu Heng bertanya. Orc perempuan menyerahkan informasi pribadi yang disiapkan oleh asosiasi. Wu Heng melihatnya sekilas, dan itu sama dengan apa yang tertulis di pesan. Orang yang direkrut adalah Deacon Gomez. Berapa umurmu tahun ini? Wu Heng terus bertanya. 22, Kapten. Baiklah, silakan bergabung. Wu Heng melihat nama di informasi itu lagi, Marta. Terima kasih, Kapten. Marta segera berkata. Wu Heng merasa bahwa orc lebih mudah dihubungi daripada manusia. Setidaknya kedua anggota tim menghormati diri mereka sendiri. Duduk. Wu Heng memberi isyarat kepada pihak lain untuk duduk dan melanjutkan, nama saya Wu Heng, dan saya Kapten Tim 12. Dia adalah Duke, anggota tim kami. Sebelum kamu datang, kita saling mengenal. Kata Duke secara langsung. Kota Luntam sebenarnya tidak kecil dan terbagi menjadi beberapa wilayah. Meski sama-sama orc, mereka juga merupakan penduduk lokal, namun mereka tidak saling mengenal. Yah, kita akan menjadi rekan satu tim mulai sekarang, jadi kita harus menjaga satu sama lain. Ya, Kapten. Setelah obrolan singkat, Duke maju 2 kali dan berkata, Kapten, saya datang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda tentang intelijen kriminal yang dicari. Ada petunjuk, ya, tapi saya tidak yakin apakah itu dapat diandalkan. Duke menggaruk kepalanya. Ceritakan padaku kisahnya. Kapten, apakah Anda ingat kapan terakhir kali Anda menyelidiki kedai itu dan membunuh serta mengeluarkan darah penjahat yang dicari? Tanya Duke. Yah, ingat, sesuatu terjadi lagi di sana. Misi pertama di kota Luntam adalah menyelidiki insiden kematian di kedai minuman. Ada seorang cabul yang menggunakan uang untuk membawa wanita yang sedang mencari pelanggan ke sebuah gang, lalu memotong leher mereka dan mengeluarkan darah mereka. Dia dihadang di sebuah gang oleh Wu Heng, yang menggunakan pistol untuk memblokirnya. Aku juga menyebutkan kejadian ini dalam suratku kepada Yuri dan Slater, jadi aku mengingatnya dengan dalam. Tidak ada yang terjadi di pub, tapi hal serupa terjadi lagi di luar kota. Orang yang kita bunuh adalah buronan. Saya pikir orang yang melakukan kejahatan kali ini mungkin juga buronan, Duke dikatakan. Pembunuhan dan pertumpahan darah. Yah, semua lukanya sama, jadi aku merasa kita masih bisa menangkap penjahat yang dicari itu. Duke melanjutkan. Wu Heng melihat ke arah orc wanita yang baru ditambahkan lagi. Marta, pernahkah kamu mendengarnya? Sepertinya saya telah mendengar sesuatu tentang hal itu. Partai Warhammer telah menimbulkan banyak masalah akhir-akhir ini, terutama di wilayah luar kota. Wu Heng mengangguk dan menatap langit redup di luar. Dia berkata, mari kita keluar dan melihat serta menyelidikinya. Baik, Kapten. Duke berdiri dengan penuh semangat. Beberapa orang mengambil senjata mereka dan berjalan keluar bersama-sama. Keluar dari pintu asosiasi, Marta bersiul ke langit. Seekor elang berbulu hitam terbang turun dari langit. Itu jatuh di lengan kulit Marta, dan matanya yang tajam menatap orang-orang di sampingnya. Ini binatang jinakku, bulu hitam. Kemudian dia berkata kepada elang berambut hitam, ini kapten saya, dan ini adalah rekan satu tim saya. Elang berambut hitam memandang mereka berdua dan mengangguk dengan sikap manusiawi. Wu Heng meliriknya dan tidak banyak bicara. Hewan yang dijinakkan oleh penjaga hutan semuanya adalah elang yang lebih kecil atau burung yang lebih jinak. Yang ini lebih mirip burung nasar. Lehernya panjang dan ramping, agak terkulai. Angkuh dan tampan. Usai perkenalan, beberapa orang berjalan langsung menuju kawasan luar kota. Setelah meninggalkan gerbang kota, kami sampai di area luar kota. Kecuali jalan utama di tengahnya, terdapat rumah-rumah tinggi dan rendah yang dibangun secara terhuyung-huyung di kedua sisinya.
Mungkin karena cuacanya tidak terlalu bagus dan saya tidak melihat banyak orang di jalan. Sebaliknya, hal itu memberikan perasaan seram kepada orang-orang. Duke memimpin beberapa orang ke pintu sebuah rumah kayu. Setelah mengetuk pintu, seorang pria dengan hati-hati melihat keluar dari celah pintu. Setelah melihat itu adalah Duke, dia membuka pintu dan berkata, "Duke bodoh. Nah, ini kapten saya, di sini untuk menyelidiki kematian orang-orang dalam beberapa hari terakhir." Duke memperkenalkan, "Oh, halo, kapten, apa yang ingin Anda selidiki?" Wu Heng berkata, "Orang itu sudah mati, apakah mayatnya masih ada?" "Ada, ajak kami melihatnya." "Oh, silakan lewat sini." Pria itu berjalan di depan dan membawa beberapa orang ke sebuah rumah kayu di dekat tepinya. Di dalam, yang tewas semuanya perempuan atau anak-anak. Itu membuat orang panik, dan geng tidak menemukan apapun melalui penyelidikan. Wu Heng mengangguk, "Oke, serahkan sisanya pada kami. Kamu bisa kembali dulu." "Oh, baiklah." Pria itu melanjutkan, "Kami telah mengumpulkan sejumlah uang, dan jika Anda dapat mengatasi masalah ini, kami bersedia membayar Anda sesuai dengan itu." Seharusnya karena dia takut tidak menyelidiki dengan baik, jadi dia menyiapkan sejumlah uang dan meningkatkan efisiensi kerja. "Baiklah, saya akan memberitahu Anda tentang hasilnya." "Terima kasih." Pria itu segera keluar, menggumamkan sesuatu tentang kesulitannya, lalu pergi. Di dalam kamar terdapat beberapa jenazah yang ditutupi kain linen. Dilihat dari bentuk tubuhnya, ada manusia dan manusia binatang. Wu Heng merilis teknik cahaya menari untuk menerangi ruangan. Biarkan Duke mengungkap mayat pertama. Ini adalah seorang wanita yang tampak muda, terdapat bekas luka yang dalam di lehernya, kulitnya pucat, seolah-olah darahnya telah terkuras. Ini benar-benar sama dengan pembunuhan yang terjadi terakhir kali di kedai. Wu Heng tidak banyak bicara dan langsung merilis percakapan dengan orang mati. Mayat dengan kulit sepucat kertas tiba-tiba duduk dan melihat ke sisi ini dengan mata pucat. Ekspresi ork wanita, mata, yang baru bergabung berubah dan dia tanpa sadar mundur selangkah. Wu Heng bertanya langsung, "Bagaimana kamu mati?" "Dia diserang beberapa orang dan lehernya digorok," jawab mayat itu. "Apakah kamu kenal orang-orang itu?" "Saya tidak kenal dia, saya tidak melihat wajahnya dengan jelas." "Di mana diserang?" "Di luar kota, jalan ke utara." "Jam berapa?" "Setelah senja." Wu Heng berpikir sejenak dan terus menanyakan pertanyaan terakhir, "Karakteristik apa yang kamu ingat tentang mereka?" Dia dipenuhi bau darah dan mengenakan jubah hitam. Setelah berbicara, terdengar ledakan dan dia kembali berbaring di tanah. Kemudian, Wu Heng terus bertanya tentang mayat kedua, yaitu ork wanita. Kulit hijaunya berubah menjadi abu-abu karena kehilangan banyak darah. Terlihat jelas bahwa dia telah bertempur, dan terdapat bekas luka di wajah dan tubuhnya. Tetapi luka fatal masih di bagian leher. Daging dan darah yang berwarna keputihan dihilangkan. Wu Heng bertanya lagi sesuai dengan pertanyaan sebelumnya. Tempat dan waktu kejadian berbeda, namun ciri-ciri pembunuhnya sama. Setelah menyelesaikan 5 pertanyaan, saya menanyakan sisa mayat lagi, mencoba mengumpulkan informasi berguna sebanyak mungkin. Tunggu sampai semua interogasi selesai. Mereka bertiga berkumpul lagi. "Kapten, apakah ini sama dengan yang terakhir kali?" kata Duke. "Yah, itu persis sama." "Mungkinkah dia buronan penjahat?" "Tidak. Masalah apakah itu benar atau tidak. Jika kita menangani masalah ini, itu bisa dianggap menghilangkan kerugian bagi masyarakat." "Ya, itu kata yang bagus," kata Duke. Martha menyela pembicaraan keduanya dan bertanya dengan lembut, "Kapten, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Efisiensi interogasinya tinggi. Tetapi kali ini, jelas tidak ada arah yang jelas. Anda tidak dapat mencari dari rumah ke rumah untuk melihat apakah ada jaket hitam bekas kejahatan dilakukan, atau mencium bau darah di tubuh seseorang. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, "Sebenarnya mudah untuk ditangani. Pihak lain hanya menyerang wanita.
Mari kita memancing pihak lain keluar. Dimengerti. Duke melirik ke arah ork wanita yang baru ditambahkan. Martha mengangguk, baiklah, aku tidak ada masalah. Meskipun para ork bertubuh tinggi, ork wanita juga termasuk di antara yang mati. Target pihak lain bukan untuk memilih pihak yang lemah, tetapi terutama untuk menyasar perempuan. Ini sebenarnya agak tidak normal. Wu Heng melirik Martha, tetapi menggelengkan kepalanya. Pihak lain memiliki beberapa orang yang bertindak bersama. Agak berbahaya jika Martha digunakan sebagai umpan. Posisi seorang ranger di dunia ini bukanlah sebuah profesi dengan ketangkasan tinggi yang datang dan pergi tanpa jejak. Lebih seperti profesi pengintaian dan dukungan jangka panjang. Setelah dikepung, jika pihak Anda tidak memberikan dukungan tepat waktu, konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki dapat terjadi. Bergabunglah dengan tim di pagi hari, tetapi tidak ada seorang pun di sore hari. Ini benar-benar sebuah lelucon. Mencari seorang gadis, tanya Duke. Duke, pergilah. Apa? Kapten, saya laki-laki, bukankah mereka menyerang wanita? Kata Duke terkejut dan menepuk dadanya. Buktikan bahwa Anda laki-laki dan tidak memiliki ciri-ciri perempuan. Martha juga tersenyum canggung, tidak tahu harus berkata apa. Biarkan Duke yang kuat menjadi seorang wanita, itu ide yang bagus. Itu adalah penyamaran. Wu Heng mengeluarkan kerudung transformasi dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata, pakailah, coba saya lihat. Duke mengambilnya dengan ragu dan meletakkannya di kepalanya atas sinyal Wu Heng. Sinar cahaya bersinar dari atas kepalanya, dan tubuhnya mulai berubah menjadi sosok ork wanita. Penampilannya, lapisan efek hantu telah ditambahkan, tetapi tingginya masih tinggi. Wu Heng memandang Duke dan mengangguk, sementara mata Martha membelalak. Ini pasti alat khusus. Tidak ada perubahan. Duke hanya membuka mulutnya lalu menutup mulutnya. Karena suara bicaranya sudah berubah dan lebih mirip suara perempuan. Oke, efeknya cukup bagus. Pergilah ke wilayah utara dan berjalan-jalan. Kami akan melindungimu dalam kegelapan. Ah, Kapten, ini tidak bisa dilakukan. Bagaimana ini bisa dilakukan? Jangan bicara omong kosong. Jika aku bukan penyihir, aku akan pergi sendiri. Dia, ini, bukan. Duke tergagap untuk waktu yang lama, dan berjalan pergi dengan penampilan seorang wanita. Langit semakin suram. Di jalan menuju utara, ork perempuan melihat sekeliling dengan ekspresi agak pendiam. Secara fisik kuat dan dengan rambut panjang seperti air terjun, mereka adalah tipe yang paling populer di kalangan ork. Hore! Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berlari dari gang gelap di salah satu sisi. 3 sosok muncul, membentuk 3 arah, mengelilingi ork perempuan di tengah. Astaga, dengan tubuh sebesar itu, apa yang kamu makan untuk tumbuh dewasa? Selama perempuan, volume darah seperti ini lebih banyak. Berhentilah bicara omong kosong, orang-orang di luar kota sedang menyelidiki hal ini baru-baru ini, jadi bertindaklah dengan cepat. Sial, dia bahkan melirik kita. Beberapa orang berbicara tanpa ragu-ragu. Sedangkan ork perempuan, ketika dia mendengar kata ogling, dia langsung menjadi marah. Dengan raungan keras, dia langsung bergegas. Bab 140. Hidup adalah penyakit 4000 putra, diperbarui terlebih dahulu. Bang gelombang. Terdengar suara benturan yang tumpul. Ork betina yang tinggi, seperti bison gila, langsung menghempaskan seseorang dan melemparkannya sejauh 4 hingga 5 meter. 2 orang lainnya melihat kembali ke rekan mereka yang terbang keluar, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bagaimana situasinya? Sangat ganas. Bunuh dia, ada yang tidak beres. Orang yang terbang tersandung, memegangi dadanya dan berkata. 2 orang lainnya juga berbalik, segera mencabut belati dari pinggang mereka, dan bergegas menuju ork wanita, 1 dari kiri dan 1 lagi dari kanan. Rencanakan untuk mengepung mereka secara langsung dan membunuh terlebih dahulu untuk mendapatkan darah. Wajah Duke langsung menjadi serius. Dia tanpa sadar memberikan ciuman,
menurunkan pusat gravitasinya, dan mengeluarkan pedang besi dari pinggangnya. Melihat dua orang yang bergegas dengan mata waspada. Wus gelombang. Saat mereka berdua semakin dekat, mereka bergegas ke depan mereka. Suara tajam terdengar di udara. Puff gelombang. Sebuah anak panah ditembakkan dari kejauhan, seketika menembus tubuh seseorang dan keluar dari depan. Sosok di tengah terhuyung 2 langkah. Melihat anak panah yang keluar dari tubuhnya, ekspresi pria itu tiba-tiba berubah. Pada saat ini, suara kepakan sayap terdengar lagi dari langit. Seekor elang berbulu hitam menukik turun dari langit. Pria itu menekuk tangannya untuk menghalangi. Dengan suara mencicit, cakar elang yang tajam meninggalkan bekas cakar yang dalam pada pelindung kulit. Ah, Duke, menyamar sebagai seorang wanita, berteriak. Sambil memegang pedang besi, dia bergegas maju. Tangan senjata dibuka dan ditutup, meniupkan ciuman dan melirik, sambil mengaum dengan keras. Desir-desir gelombang. Anak panah masih ditembakkan dari jarak jauh. Wu Heng dan beberapa orang lainnya juga bergegas dari kejauhan dan segera mengambil tindakan untuk membunuhnya. Tugasnya lebih sederhana dari yang dibayangkan. Duke menyerahkan cadar kepada Wu Heng. Kapten, ini dia. Wu Heng mengambilnya dan langsung menyimpannya. Saya membeli ini dengan ribuan koin perak, tapi saya tidak menganggapnya serius. Masih terlalu muda. Menurut Anda, apakah ada banyak peluang untuk menjadi gadis yang jujur? Seret mayatnya ke sini, kata Wu Heng. Duke dan Martha menyeret mayat itu. 3 mayat ditempatkan rapi di depannya. Wu Heng terus melepaskan percakapan dengan orang mati. Apakah kamu punya orang lain? Ada anggota lain, jawab mayat itu. Bukan hanya mereka bertiga saja. Apalagi kata anggota lebih mirip kata tim atau geng. Wu Heng mencoba bertanya, apa nama organisasi Anda? Pemujaan darah. Sial, memang ada organisasi. Wu Heng memandang Duke dan Martha, dan mereka berdua menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka belum pernah mendengarnya. Sepertinya tempat ini tidak terlalu terkenal secara lokal. Berapa banyak orang di organisasimu? Wu Heng terus bertanya. Menghitung kita, totalnya ada 8 orang. Jumlah orangnya tidak terlalu banyak. Seharusnya gereja kecil yang baru saja didirikan. Itulah sebabnya dia membunuh orang dimanapun dengan cara licik ini. Dibandingkan dengan beberapa aliran sesat yang mempromosikan doktrin aneh, orang yang membunuh orang dimanapun seperti ini bahkan lebih penuh kebencian. Apa tujuanmu membunuh orang? Kumpulkan darah. Wu Heng juga ingin bertanya untuk apa dia mengumpulkan darah, tapi merasa itu tidak penting. Terus bertanya, di mana gereja Anda? Di utara, hanya ada 1 rumah. Setelah 5 pertanyaan, tubuh itu tergeletak kembali dengan bunyi gedebuk. Darah masih mengalir dari lukanya. Wu Heng terus membangunkan mayat kedua dan bertanya langsung, apa ciri-ciri rumah tempat kamu bersembunyi? Mayat itu menjawab, ada pola bulan sabit merah di dinding. Siapa nama pemimpin Anda? Tidak tahu. Tidak tahu. Apa kekuatan pemimpin Anda? Tingkat 10. Selain beberapa orang dari pemujaan darah, apakah ada pembantu lain? Tidak. Anda. Setelah Wu Heng bertanya tentang mayat kedua, dia bertanya tentang mayat ketiga. Percakapan dengan orang mati adalah untuk mengingat kembali ingatan aslinya. Terkadang, setiap orang memiliki perspektif berbeda terhadap pertanyaan yang sama dan memberikan jawaban berbeda. Dia berulang kali bertanya tentang jumlah orang di gereja dan pangkat pemimpinnya. Yang pasti hanya gereja kecil yang baru didirikan, dan masih ada 5 orang di daerah basis, termasuk pemimpinnya. Seorang profesional level 9 atau 10. Level 10 lebih mungkin terjadi, karena orang yang kita bunuh terakhir kali di kedai adalah buronan level 9, dan orang ini telah menjadi pemimpin, jadi levelnya seharusnya lebih tinggi. Kapten, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata Duke, ayo pergi ke utara. Wu Heng dan yang lainnya mengikuti intelijen dan datang ke tempat berkumpul di distrik utara di luar kota. Berdiri di gang yang gelap, menunggu dalam diam.
Elang berbulu hitam berputar 2 kali di langit. Hantu Xiao Xiao tetap tidak terlihat dan terbang kembali dari kejauhan. Setelah berbagi penglihatan, mereka menemukan rumah kayu yang ditandai dengan bulan sabit merah di langit lawan. Ruangan itu kecil dan gelap. Total ada 5 orang berkumpul di dalam, memegang bunga dan darah di tangan mereka, menggumamkan sesuatu di mulut mereka, seolah berdoa, lalu meminumnya dalam sekali teguk. Tunjukkan ekspresi kepuasan dan mabuk. Ada ruang bawah tanah di bawahnya, tempat 3 wanita dikurung di kandang besi, dan ada mayat yang belum dibuang tepat waktu. Tampaknya bukan hanya 3 orang tadi yang keluar berburu. Wu Heng mengerutkan kening dan berpikir sejenak, melirik ke bangunan di seberangnya, dan berkata, ada 5 orang di rumah. Duke akan pergi bersamaku. Martha akan mencari posisi untuk berjaga. Jika ada yang mendekat atau melarikan diri, berhati-hatilah untuk membunuh mereka. Jernih. Keduanya mengangguk. Wu Heng membawa Duke dan kedua kerangka itu ke depan rumah. Begitu dia mendekat, sebuah suara terdengar dari balik pintu, siapa itu? Wu Heng berkata langsung, kami adalah penduduk dekat sini. Saya dengar ada kedai benang merah di sini. Apakah di dekat sini? Majulah, jangan lewat sini. Apa? Tidak mendengar dengan jelas. Wu Heng memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya. Duke berhenti dan langsung membanting pintu. Tunggu, gelombang mencicit. Suara gedoran yang keras membuat pintu berdering disertai suara gemeretak gigi. Bao Dong segera mengambil tempat Duke dan menendang pintu. Dengan keras, pintu kayu yang bergoyang itu terjatuh ke belakang. Bau darah yang kuat mengalir ke wajahnya. Ah, gelombang! Sialan, siapa kamu? Terdengar suara gemuruh di dalam ruangan. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. 3 sosok, seperti citah yang lincah, memimpin dan menerkam orang-orang di depan pintu. Bang gelombang, bang, bang, bang. Beberapa orang menarik pelatuknya pada saat yang bersamaan, dan peluru tebal ditembakkan kedua sosok tepat di depan. Sosok itu melompat ke udara dan jatuh dari langit, mengeluarkan darah di seluruh tanah. Kemudian, peluru terus ditembakkan ke beberapa orang di belakang. Suashua gelombang sua. Di dalam ruangan, orang-orang yang tersisa bergerak cepat mengelilingi ruangan. Di ruangan redup, bayangan sisa tertinggal. Masih bisakah kamu menghindari peluru? Sial, keluar. Itu adalah ksatria pengawal besi, mereka menemukan kita. Bunuh, dan darahnya akan memberi kita keabadian. Beberapa sosok di ruangan itu dengan cepat bergegas menuju pintu. Dia langsung tertembus peluru dan terjatuh ke tanah sambil mengerang kesakitan. Tiba-tiba, sesosok tubuh dengan cepat mendekati pintu dari belakang. Moncong pistol diangkat dan ditembakkan ke arah sosok yang sedang berlari. Namun, detik berikutnya, gelombang. Sosok itu langsung berubah menjadi kepulan asap hitam, melewati beberapa orang, bergegas keluar pintu, dan melayang ke kejauhan. Ikuti dia. Tangan di pelatuk tanpa melepaskannya, peluru ditembakkan ke arah asap hitam satu demi satu. Engah kepulan-kepulan gelombang. Peluru padat ditembakkan ke dalam asap hitam, menimbulkan suara kepulan, kepulan, kepulan. Seperti ditembak ke dalam lumpur. Tentunya asap hitam tidak bisa melayang di udara seperti asap asli dan hanya mampu mempertahankan ketinggian sekitar 2 meter. Bahkan jika dia ingin melarikan diri jauh, dia terguncang oleh peluru yang padat dan tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, zat dalam asap hitam menjadi semakin padat. Beberapa orang mengikuti dan menembak tanpa pandang bulu. Kabut hitam tiba-tiba mengembun, membentuk sosok berjubah hitam. Dihantui dengan keras, saya bisa memberi Anda uang agar saya bisa keluar dari sini. Kamu telah membunuh begitu banyak orang dan kamu masih ingin pergi. Wu Heng melambaikan tangannya lagi. Bang 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 gelombang. Peluru ditembakkan lagi dan menembus dadanya. Tubuh pria itu bergoyang akibat hantaman peluru, dan dia bergerak mundur sedikit demi sedikit. Kamu tidak bisa membunuhku, aku, dan geng-geng di luar kota. Bang 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 gelombang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah peluru menembus tubuhnya lagi. Dia langsung jatuh ke tanah,
darah mengalir ke seluruh tanah. Meski berhasil membunuh lawannya, Wu Heng tetap terkejut dengan betapa sulitnya lawannya. Dia sebenarnya memiliki 2 kerangka yang mengosongkan 2 magasin sebelum membunuhnya. Duke berlari mendekat, mengangkat kapak perang di tangannya, dan hendak memenggal kepala lawan. Jangan dipotong, terlalu banyak darah yang harus diambil. Wu Heng berkata langsung, saya khawatir dia berpura-pura mati. Jika dia mati, lepaskan syalnya. Duke melepas syal yang melilit mulut dan hidung tubuh, memperlihatkan sosok pria paruh baya dengan pipi cekung. Wu Heng mengeluarkan tabletnya, membuka pemberitahuan buronan asosiasi, dan membandingkannya satu persatu. Parcak, hadiah 720 perak, hadiah item tingkat menengah. Saat ini, Martha juga berlari. Lihat tablet bersama-sama. Ketika dia mengetahui bahwa dia benar-benar buronan, matanya membelalak. Kabur dari kerajaan Yeko. Selain uang, ada juga hadiah prop tingkat menengah di antara hadiahnya. Ini cukup murah hati. Perjalanan tim saya sungguh tidak sia-sia. Penjahat yang sangat dicari. Duke juga terkejut. Meskipun dia memberikan informasi, dia tidak pernah menyangka bahwa dia sebenarnya adalah penjahat yang dicari. Bagaimanapun, hal semacam ini masih bergantung pada keberuntungan. Wu Heng melanjutkan, Duke, ambil kereta. Martha, pergi ke ruang bawah tanah ruangan dan selamatkan wanita-wanita itu. Hati-hati jangan sampai ada jebakan. Oke, Kapten. Keduanya setuju dan segera berpisah. Wu Heng berjalan menuju mayat terakhir, mengulurkan tangan kanannya dengan sarung tangan kulit, membuka mulutnya dan melihat. 2 taring, sangat jelas. Ini benar-benar terlihat seperti vampir yang muncul di film. Serahkan dia padaku. Basen dan Bawudong segera melangkah maju dan mulai melepas pakaian jenazah yang tergeletak di tanah. Sisakan hanya 1 set pakaian tipis di dalamnya. Jubah hitam, pelindung kulit, pisau pendek, dan ransel. Wu Heng berjongkok dan langsung membuka ranselnya. Kantong uang, sertifikat penyetoran dan penarikan dari konsorsium lambang ular, dan gelas anggur emas dengan berbagai batu permata di tepinya. Piala, darah benda indah, jenis, benda aneh. Fungsi, meminum darah dari gelas anggur untuk mengubah kondisi tubuh. Efek samping, kebiasaan makan darah, takut cahaya. Deskripsi, hidup adalah penyakit, dan penyembuhannya membutuhkan harga yang mahal. Objek yang luar biasa. Sebuah gereja yang hanya memiliki begitu banyak orang sebenarnya memiliki sesuatu yang aneh. Ini benar-benar tidak terduga. Namun yang pasti orang-orang ini juga menunjukkan kelincahan yang tinggi, terutama leader ini yang juga memiliki efek mengubah dirinya menjadi asap hitam dan kebal terhadap damage fisik dalam jangka waktu tertentu. Ini pasti ada hubungannya dengan cawan darah aneh ini. Ini juga alasan mengapa mereka meminum darah. Efek sampingnya adalah memakan darah. Tetapi saya juga ingin mendapatkan efek berubah menjadi asap hitam. Segera, wanita yang dipenjara di ruangan itu dibebaskan. Dia menangis dan pasti ketakutan. Beberapa orang juga berkumpul di dekatnya, serta geng yang bertanggung jawab atas keamanan daerah tersebut. Martha sedang berkomunikasi dengan orang-orang itu. Wu Heng memasukkan semua ransel dan perlengkapannya ke dalam ring luar angkasa. Tidak lama kemudian, Duke mengemudikan kereta, melemparkan mayatnya ke kereta, dan tim mulai kembali. Dalam perjalanan, pria paruhbaya yang menunjukkan tubuhnya sebelumnya juga berjalan dengan cepat. Terima kasih banyak Kapten, terima kasih teman-teman. Kami tidak punya banyak uang untuk dikumpulkan, jadi kami bisa membelikan minuman untuk Anda. Lupakan saja, ayo kembalikan kepada semua orang. Ini adalah buronan, dan kita akan mendapat hadiah saat kita kembali. Bagaimana itu bisa dilakukan? Seperti yang dijanjikan sebelumnya, saya harus mendapatkannya. Situasi di wilayah luar perkotaan berbeda. Beberapa hal sulit bahkan tidak dapat ditangani oleh geng manajemen. Penduduk sekitar perlu mengumpulkan uang mereka dan menyewa kelompok tentara bayaran untuk menanganinya, yang hanya akan menghabiskan lebih banyak uang dan mungkin tidak berpengaruh apapun.
Wu Heng melirik pria yang tidak melepaskannya, dan mengambil kantong uang. Oke, saya akan mengambil uangnya. Jika Anda memiliki sesuatu di masa depan, silakan hubungi Duke. Kami akan membantu Anda jika kita bisa. Oke, terima kasih Kapten, terima kasih semuanya. Wu Heng melambaikan tangannya dan kereta terus maju, melewati gerbang kota dan memasuki luar kota. Kereta berderit dan berderit ke depan. Gerimis mulai turun di langit, dan sepertinya badai akan datang kapan saja. Duke dan Martha mengawal gerobak ke kiri dan kanan. Elang berbulu hitam yang jinak itu mendarat di gerobak, menatap mayat di atas, tak bergerak. Kapten, apakah kita melakukan hal baik kali ini dan menyelamatkan beberapa orang? Duke meletakkan tangannya di sisi kereta dan bertanya. Kami akan terus mengumpulkan informasi intelijen nanti. Target kami masih buronan. Oke, aku merasa sudah menguasai beberapa metode, kata Duke. Tim menarik gerobak ke depan secara perlahan. Melewati pub di depan. Saya kebetulan melihat seorang wanita gemuk berambut merah mengenakan jaket berjalan keluar dari kedai. Adik laki-lakinya memegang payung di sampingnya dan membisikkan sesuatu. Adik ipar geng berduri, Wen Manxia. Gerobak lewat dan mereka berdua saling memandang sebentar. Wen Manxia terbatuk sedikit dan berkata, cuacanya tidak terlalu bagus hari ini, jadi saya tidak perlu berjaga di sini. Adik ipar, akhir-akhir ini terjadi kekacauan. Mungkin berbahaya jika kita tidak mengatur orang. Wen Manxia memelototinya dan berkata, siapa yang tahu jika kamu tidak memberitahuku? Malam ini akan turun hujan lebat. Apa yang akan terjadi jika saudara-saudara yang tinggal di sini sakit? Kembalilah besok pagi. Adik-adik lainnya juga senang. Diam-diam, adik iparku, masih kasihan padaku. Terima kasih, kakak ipar. Baiklah, pesanlah makanan di kedai dan bawa ke kamarku, lalu kamu bisa pergi. Ya, kakak ipar. Gerobak melewati pintu kedai, memasuki pusat kota dan kembali ke asosiasi. Transportasi jenazah ke kamar mayat dan serahkan kepada staf untuk verifikasi identifikasi. Oke, ayo kita semua pulang. Setelah memeriksa identitas mayatnya, kita akan membagi hadiahnya besok. Baik, Kapten. Oh, kedua ork itu pergi, dan Wu Heng juga mengemasi barang-barangnya. Sambil memegang payung, dia berjalan menuju kediaman Wen Manxia. Bab 141. Suaka Dewa Api. Hujan ringan terjadi di langit. Wu Heng memegang payung dan berjalan bersama Basen dan Bawudong di jalan yang sepi. Sepanjang perjalanan menuju kediaman Wen Manxia, tidak ada seorang pun di depan pintu. Biasanya, akan ada adik-adik yang berjaga di sini, bekerja secara bergiliran sepanjang hari. Dalam cuaca seperti ini, tidak ada yang mau tinggal di luar dan menjaga pintu. Biarkan dia kembali berlindung dari hujan, tentu saja dia bersedia melakukannya. Dorong pintu dan masuk ke halaman kecil, lalu masuk ke kamar. Begitu pintu dibuka, sesosok tubuh yang mengenakan gaun sutra berpotongan rendah bergegas mendekat. Wu Heng memeluknya dan merasa lembut dan hangat. Tuan, Wen Manxia berteriak pelan. Sejak terakhir kali, tampaknya saya menjadi lebih berpikiran terbuka. Kamu memakai pakaian yang sangat sedikit, apakah kamu tidak takut masuk angin? Wu Heng memeluknya dan menutup pintu dengan kakinya. Menunggu tuan untuk melakukan pemanasan. Wen Manxia melingkarkan lengannya di lehernya dan berkata dengan genit, Tuan, saya sangat merindukanmu. Saat dia berbicara, tali bahunya terlepas, dan puncak salju, di satu sisi terlihat ke udara, bulat dan tegak. Manxia Wen, saat ini benar-benar berbeda dari kakak ipar gangster di siang hari. Di hadapan adik laki-lakinya, dia memiliki sikap yang dingin dan sombong, namun saat ini, dia begitu menawan hingga seolah-olah dia akan meleleh. Wu Heng menepuk pinggang dan pinggulnya dengan lembut dan bertanya, apakah ada berita tentang Luoqi? Pada siang hari, kami mengatur seseorang untuk datang dan melihat. Diperkirakan mereka akan kembali dalam 2 hari ke depan. Baiklah, ketika kamu kembali, beritahu aku sesegera mungkin,
dan aku akan membiarkanmu menjadi pemimpin Spike Gang secara langsung. Saya membutuhkan seseorang untuk mengumpulkan intelijen. Wen Manxia, yang menandatangani kontrak budak, adalah kandidat yang paling cocok. Tuan hanya mengaturnya. Bahkan jika saya diizinkan untuk tinggal bersamanya sebagai pembantu, saya bersedia melakukannya. Saya tidak tahu apakah itu karena kontrak budak atau karena Wen Manxia melekat. Kemampuanmu masih cocok untuk menjadi kakak ipar geng. Terima kasih, Tuan. Wen Manman menariknya dan duduk di meja. Tuan sibuk sepanjang hari dan belum makan. Saya meminta seseorang untuk menyiapkan makan malam. Wu Heng sedang duduk di meja makan malam, sementara Wen Manxia menyajikannya dengan hati-hati. Cukup gigit saja. Keduanya duduk di meja dan mengobrol tentang apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Wu Heng juga memiliki pemahaman tentang wilayah luar kota. Keesokan harinya, dini hari, Wen Manxia bangkit dan berpakaian. Sebenarnya ada baiknya jika Anda memiliki pembantu pribadi untuk mengurus hidup Anda. Wu Heng mengeluarkan beberapa set pakaian dalam dan pakaian wanita yang dibawa kembali dari jalan komersial di luar angkasa, menyerahkannya kepadanya dan berkata, "Saya menyiapkan ini untuk Anda, saya tidak tahu apakah itu cocok atau tidak." Petik 2. Mata Wen Manxia membelalak saat melihat berbagai pakaian berwarna cerah. Dengan mata penuh kegembiraan, dia bergegas maju dan berkata, "Terima kasih, Guru." Setelah beberapa saat, Wen Manxia mengajak adik laki-lakinya ke kedai untuk makan malam. Wu Heng juga berdandan dan berjalan langsung ke pusat kota. Hujan turun sepanjang malam tadi malam. Berjalan di jalan raya, derasnya air mengalir menuju sumur drainase di kedua sisi jalan. Seluruh kota memiliki sistem drainase yang kompleks. Hujan deras tadi malam, namun hari ini masih belum membanjiri kota. Wu Heng langsung pergi ke asosiasi dengan 2 kerangka itu. Dia datang ke meja depan dan mengambil hadiah dari otopsi tadi malam. Kembali ke ruang tunggu. Duke dan Martha sudah duduk di ruang tunggu mengobrol. Ketika mereka melihat Wu Heng masuk, mereka semua tersenyum. "Kapten." "Yah, hadiahnya ada di sini." Asosiasinya 720, dan penduduk mengumpulkan 120 kemarin. "Keduanya adalah milikmu." Martha melirik Duke yang berdiri di samping. Yang terakhir berdiri dan berkata, "Terima kasih, Kapten." Melihat Duke mengambilnya, Martha pun mengambil kantong uang itu. "Terima kasih, Kapten." "Yah, jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu dapat kembali dan terus fokus menyelidiki intelijen." "Kapten yang baik, lakukan saja untuk orang-orang, saya tahu." "Oke, jika tidak ada urusan, kembalilah." Keduanya bangkit dan pergi, dan Wu Heng juga meninggalkan asosiasi. Langsung memasuki konsorsium lambang ular di sisi berlawanan. "Selamat pagi, Tuan Wu Heng." Di ruang VIP konsorsium lambang ular, penanggung jawab lokal, Lechia, berjalan dengan pinggang terpelintir. "Selamat pagi." Lechia duduk di seberangnya, betis putihnya terlihat di bawah roknya, dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Wu Heng datang ke sini kali ini untuk menanyakan tentang pembangunan tempat pemakaman tulang." "Baiklah, mari kita lihat apakah kamu siap. Ngomong-ngomong, ada beberapa hal yang harus dilakukan." Wu Heng bersandar di sofa dan berkata, "Maaf Tuan Wu Heng, pembangunannya belum siap." Lechia meminta maaf dengan lembut. "Agak lama." "Yah, arsitektur formasi membutuhkan master formasi untuk menggambarnya, ditambah transportasi, yang cukup memakan waktu." Lechia menghela nafas, "Sebenarnya kami juga sangat cemas. Cobalah untuk mempercepat sebanyak mungkin. Akhir-akhir ini, aku punya cukup banyak emas di tanganku, dan aku punya keyakinan pada apapun yang ingin kulakukan." "Ya Pak, saya memiliki sertifikat akses Anda di sini. Keluarkan semua barang di dalamnya." Wu Heng mengeluarkan sertifikat yang dia peroleh dari membunuh pemujaan-pemujaan darah kemarin. Sertifikat semacam ini hanya mengenali catatannya dan bukan orangnya. "Baiklah, Tuan, mohon tunggu sebentar." Wanita itu menyerahkan tagihan kepada staf di luar pintu,
dan mengobrol sebentar dengan Wu Heng. Segera, ada ketukan di pintu. Staf datang membawa kotak kayu. Taruh di atas meja lalu pergi. Wu Heng langsung membukanya. Di dalamnya ada koin perak yang tertata rapi dan sebuah buku. Kitab rune. Ini bukan buku keterampilan, tapi buku tentang rune sihir. Wu Heng tidak terlalu melihatnya dan langsung menutup kotak kayu itu lagi. Lechia masih terus tersenyum dan diam di sisinya. Saya ingin membeli beberapa mayat. Wu Heng melanjutkan. Oh, mayat jenis apa yang dibutuhkan Tuan? Lechia terus bertanya. Alkemis, level 10 atau lebih, tidak ada persyaratan ras atau gender, selama Anda adalah seorang alkemis. Lechia mengangguk, mengeluarkan surat kuasa, dan mengisinya sendiri. Tuan, berapa banyak mayat yang dibutuhkan? Jelas, ini bukan pertama kalinya pihak lain membeli, jika tidak, dia tidak akan mengatakannya secara lengkap. Ini juga menghindari membuang-buang waktu. Ayo kita makan 5. Lechia mulai mencari dan melihat bahwa harga 5 buah yang sesuai cukup mahal. Masih tersenyum tipis, baik Pak, di sini Anda perlu membayar deposit 1000 koin perak. Jika jenazah datang, selanjutnya akan dihitung saldonya. Berdasarkan keadaan jenazah dan biaya transportasi. Terakhir kali saya membeli mayat, depositnya adalah 300 koin perak. Kali ini langsung 1000, mungkin jumlahnya lebih besar dan bertambah sedikit. Ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan barang? Ini akan dikirimkan satu demi satu, mungkin dalam 3 hari. Sial, ini sangat cepat. Pembunuhan tidak bisa dilakukan secara langsung. Wu Heng tidak banyak bicara. Dia hanya mengeluarkan 1000 koin perak dari kotak kayu dan menyerahkannya kepada pihak lain. Tuan, izinkan saya menggunakan lambang itu. Wu Heng menyerahkan lambang tersebut, dan pihak lain mengambilnya, menekan bantalan tinta, dan memberi tanda pada komisi. Baik Pak, komisinya sudah selesai. Lechia berkata sambil tersenyum, merasa beruntung telah bertemu dengan pria yang begitu muda dan kaya. Hal ini terjadi beberapa kali berturut-turut, dan setiap kali konsumsinya tidak sedikit. Bahkan di kota Luntam pun sudah jarang terjadi. Penampilan saya mungkin akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa menjaga kerjasama yang baik dengan pihak lain di masa depan, dan tahun ini kita akan menduduki peringkat tinggi di kawasan. Ngomong-ngomong, apakah ada hal lain tentang toko yang aku ceritakan terakhir kali? Wu Heng terus bertanya. Mata Lechia berbinar lagi. Apapun yang terlintas dalam pikiran, datanglah. Tentu saja, apakah kamu perlu melihatnya? Lechia segera meminta seseorang untuk mengambil petanya. Peta yang saya lihat terakhir kali diletakkan di atas meja lagi dan disebarkan. Lechia menunjukkan beberapa lokasi satu persatu. Peta ini menandai lokasi seluruh kota, serta jalan-jalan penting dan area utama. Bahkan situasi drainase juga ditandai. Wu Heng menatap peta itu dengan hati-hati untuk beberapa saat. Dia bertanya, toko mana yang lokasinya bagus dan memiliki halaman belakang. Lechia melirik peta dan mengarahkan jari hijau putihnya ke sebuah toko di bagian luar kota bagian utara. Sisi ini sepenuhnya memenuhi kebutuhan Anda. Ada toko di depan dan halaman kecil serta gudang di belakang. Wu Heng melihat-lihat lokasinya, memang agak jauh dari jalan utama, namun lokasinya tidak terlalu jauh. Itu cukup bagus. Bawa aku melihatnya. Oke, perintah Lechia, membuka pintu dan memerintahkan kereta untuk bersiap. Tidak lama kemudian, kereta sudah siap. Dia membawa mereka berdua langsung ke toko. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di toko. Dorong pintu hingga terbuka dan masuk. Area tokonya berupa bangunan 2 lantai, masing-masing lantai berukuran sekitar 40 meter persegi, yang tidak terlalu besar. Mungkin sudah lama tidak kosong. Masih ada jejak kaki di tanah dari orang terakhir yang datang ke sini. Dulunya adalah toko perhiasan, tapi tidak berfungsi dengan baik dan ditutup. Lechia mengambil 2 langkah di dalam ruangan dan menelusuri debu di ambang jendela dengan jarinya. Baiklah, ayo kita periksa halaman belakang.
Di belakang toko ada halaman kecil yang terhubung dengan gudang. Wu Heng melihatnya, lalu memasuki gudang dan melihat lebih dekat. Dia merasa itu cukup bagus. Ayo kembali. Kunci pintunya lagi, naik kereta dan kembali perlahan. Lecia memiringkan dagunya, memandang ke seberang, dan bertanya, "Pak, bagaimana? Apakah lokasi ini memuaskan?" "Yah, saya cukup puas. Jika Anda bisa menjamin masalah geng lokal dan beberapa masalah keamanan, saya akan menyelesaikannya. Anda dapat yakin bahwa konsorsium Sehui beroperasi secara formal, tetapi juga memiliki beberapa kemampuan perlindungan diri untuk memastikan keamanan toko Anda," kata Lecia tanpa ragu-ragu. Wu Heng mengangguk, agak puas. "Oke, saya sudah memutuskan. Baiklah, kalau begitu saya akan menulis komisi bersama Anda." Komisi baru telah selesai, Lecia melanjutkan, "Sewa toko ini adalah 2.000 koin perak." Wu Heng memberikan uang dan mengambil kunci yang diserahkan oleh pihak lain. Berpikir sejenak dan melanjutkan, "Saya akan membuka toko dalam beberapa hari. Tolong atur seseorang untuk membantu saya membersihkannya." "Tentu saja." Lecia langsung setuju dan bertanya, "Bisnis apa yang ingin kamu jalankan?" "Bahan makanan, beberapa kebutuhan sehari-hari." "Dahi." Lecia melirik orang lain dan melihat bahwa itu bukan lelucon. Sewa yang mahal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini benar-benar upaya yang berani. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan dia, orang punya idenya sendiri. "Di mana namanya?" "Aku akan meminta seseorang membuatkan tanda untukmu dan menaruhnya langsung di toko. Adalah baik juga bagi diri Anda sendiri untuk menjaga hubungan baik dengan orang seperti itu. Minta saja pelanggan untuk datang ke toko kelontong." "Bagus." Kereta kembali ke pusat kota, dan dia langsung turun dan kembali ke kediamannya. Buka gerbangnya dan pergi ke dunia zombie. Tinggalkan komunitas dan datanglah ke persimpangan jalan. Dari kejauhan saya melihat iring-iringan mobil diparkir di pinggir jalan. Wu Heng menggunakan walkie-talkie untuk menelepon Li Yahong. Segera, dia berlari dari kejauhan. "Bagaimana keadaan di penjara sana?" "Tidak apa-apa, sama seperti saat aku pergi, semuanya sudah terkirim." Tampaknya penjara cukup stabil. Li Yahong menerima orang kembali satu demi satu, jadi tidak akan terjadi apa-apa lagi. Ngomong-ngomong, tempat perlindungan baru telah muncul di pita frekuensi baru-baru ini dan sedang merekrut orang-orang yang selamat. Li Yahong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Area yang berkomunikasi pada pita frekuensi yang sama." Pita frekuensi yang disebutkan Li Yahong seharusnya merupakan wilayahnya sendiri. Itu disebut Suaka Dewa Api. Pemimpinnya telah membangkitkan kekuatannya dan dapat mengendalikan apinya. Wu Heng menatapnya dengan cemberut, "Bisakah kamu benar-benar membangkitkan kemampuan mengendalikan elemen?"